Nanti bangun siang. Kasih ya. Kasih jalan kaki. Sudah guys. Ya guys. Ya, saya hari ini didampingin oleh Pak Camat, Pak Lurah, Bu Waude, Pak Charles Honoris mengadakan dan ingin secara langsung melihat apa yang terjadi dengan kebakaran ini. Kalau lihat di lapangan secara umum penanganannya sudah cukup baik ya. Terutama bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dari pemerintah, swasta, CSR dan sebagainya relatif terpenuhi. Hanya memang yang jadi keluhan adalah setelah ini mereka bagaimana dengan tempat tinggalnya. Ini yang hampir semua keluhannya itu. Tapi untuk cek kesehatan dan sebagainya, obat-obatan, kebutuhan utama termasuk anak-anak masih bisa belajar dan sekolah, menurut saya penanganannya sudah cukup baik. Jadi itulah yang perlu dipikirkan nantinya di kemudian hari karena daerah ini termasuk daerah yang kebakarannya sering. Ini mungkin 2-3 kali. Dan penyebab utamanya selalu konsleting listrik atau lagi masak atau menaruh api yang kemudian berkembang kemana-mana. Jadi itu yang saya lihat, tapi alhamdulillah penanganannya secara keseluruhan saya harus mengakui sudah berjalan cukup baik. Dan bantuannya baik banget. Nah, tanggapannya Mas terkait Yusuf, Kala kemarin menyebutkan untuk korban dialihkan ke rusun seperti itu dari lokasinya. Ya, memang ada hal yang belum terselesaikan di tempat ini. Dan ini adalah persoalan yang lama banget. Kalau apa yang diusulkan Pak JK tentunya nanti pemerintah daerah akan mengkaji secara mendalam bersama dengan Sekretaris Negara. Karena ini Kemayoran kan anunya di Seknek ya. Dan saya yakin pasti pandangannya, pikirannya sama untuk kesejahteraan dan kebaikan masyarakat yang ada di sini. Kalau tadi dari masyarakat, harapannya seperti apa kalau terrelokasi? Ya mereka pada prinsipnya ingin segera kembali dan ada kepastian tempat tinggal. Saya kebetulan sudah lihat langsung pusat untuk kebakarannya. Itu kan memang rumah yang agak sempit, suaminya lagi di atas, dia tinggalkan, terjadi kebakaran dan kemana-mana. Jadi kalau melihat peristiwa itu, menurut saya pasti para penghuni di sini juga memikirkan kalau memang ada kepastian tempat yang lebih layak, lebih baik, seperti yang disampaikan Pak JK dan tidak kemudian dihantui setiap waktu dengan kalau Kemayoran kemudian. Jadi harus ada solusinya. Nanti kita pikirin. Mas, sedikit Mas terkait soal gugatan MK. Ini kan Ridho akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan gugatan ke MK. Dari Mas Pram sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, saya secara pribadi baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih. Dan pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah. Tensi politiknya. Sehingga dengan demikian kita semua patut bersyukur seperti yang saya sampaikan di awal, politik kami dan saya juga yang lainnya, politik riang gembira itu bisa terwujud dalam waktu ketika pelaksanaan kampanye, sosialisasi sampai dengan penyoblosan, bahkan sampai perhitungan praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Jadi saya melihat Jakarta bisa menjadi role model demokrasi yang ada di Indonesia. Kenapa tensinya bisa? Ya karena kami riang gembira. Saya sendiri juga nggak pernah menganggap kompetitor itu sebagai lawan. Karena saya selalu berulang kali mengatakan lawan saya adalah diri saya sendiri.
Pak, akan konsentrasi terhadap pembenahan di Jakarta. Mungkin sebagai langkah awal nanti Mas Pram akan menyoroti hal apa aja? Jadi dalam waktu 100 hari saya akan berkunjung kembali ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang saya datengin. Karena saya ingin persoalan-persoalan yang menyangkut kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, lansia, difabel, kemudian juga urusan RT RW, adalah persoalan basic dasar yang ada di masyarakat. Termasuk begitu banyaknya ijazah yang tertahan, yang saya akan putihkan kalau saya akan jadi gubernur, itu pasti akan saya lakukan. Termasuk persoalan Kampung Bayam, Tanah Merah, akuarium, saya akan datangin di awal. Pak, untuk DKI sendiri sekarang sudah menjadi DKJ, Pak. Apa akan ada strategi khusus untuk menerapkan visi misi ke depannya, Pak? Jadi yang namanya gubernur itu juga harus selaras sepaham dengan visi misi yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden. Contoh yang sederhana, kalau di pusat ada makan siang bergizi gratis yang oleh Pak Prabowo kemarin sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo 10.000, maka nanti kami di Jakarta akan ada sarapan pagi gratis. Dan saya lihat, kemarin saya pelajari APBD-nya, sudah bisa dianggarkan. Sehingga dengan demikian, antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta harus sejalan. Yang kedua, dengan undang-undang baru tadi, wajah Jakarta harus ada, karena sudah bukan menjadi ibu kota negara, ada identitas yang khas dan itu disebutkan adalah Betawi. Sehingga dengan demikian saya pelan-pelan secara pasti, walaupun saya orang Jawa, sampai hari ini masih dipanggil Mas, saya ingin bahwa wajah Jakarta itu wajah Betawinya akan nampak. Ya. Nanti ketika sudah jadi bakal ini nggak rangkul Kang Emil. Jangankan Kang Emil, semuanya pasti saya rangkul. Saya nggak pernah punya persoalan berarti sama siapapun, sama sekali. Dan saya juga udah telepon-teleponan, tapi saya kan nggak perlu cerita dengan telepon dengan siapa ya. Pokoknya intinya seperti teman-teman ketahui, saya di dalam kampanye selama 3 bulan tidak pernah ada tone negatif dari mulut saya yang keluar. Dan itu akan saya jaga. Teleponannya soal apa aja? Teleponannya soal apa aja tuh? Jakarta hidup bahagia. Komunikasi dengan Mas Anies Hah? setelah kubu RK tidak gugat ke MK, ada komunikasi lagi Mas Pram sama Mas? Saya komunikasi dengan Pak Ahok, Mas Anies, Haji Nuri, Habib-Habib yang dukung saya. Karena saya memang selalu komunikasi. Kan tadi pagi pun komunikasi. Dengan siapa Mas? Sama Kang Emil juga ya? Pokoknya semuanya saya nggak punya beban apapun. Termasuk yang Ketua Umum juga udah komunikasi. Ya, makasih. Ulangnya kan terkait penyediaan lapangan pekerjaan dengan tidak menjadi ibu kota lagi akan mempengaruhi itu tidak? Dilantik aja belum. Makasih ya. Makasih ya semuanya ya.